wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan kalau mungkin ada yang kurang sehat, mudah-mudahan Allah segera beri kesehatan yang tanpa tersisa sakit lagi. Amin amin ya robbal alamin. Lanjut, hari ini video aku ingin membahas tentang sebuah judul yang menurut aku ini penting juga untuk kita sebagai ibu rumah tangga. Kenapa ya penting? Karena ibu rumah tangga pun harus terus belajar supaya nanti ketika kita mengambil keputusan, baik keputusan untuk diri kita, untuk keluarga kita, atau untuk anak-anak kita, ataupun untuk yang lebih luas lagi, kita sudah mempunyai bahan-bahan sehingga hasil keputusan kita bisa mendapatkan yang sebaik-baiknya keputusan. Gitu ya teman-teman. Oke, judul hari ini adalah referensi. Apa sih referensi? Referensi itu seperti ini teman-teman ya, ilmu-ilmu yang kita masukkan ke dalam otak kita, pengetahuan-pengetahuan yang kita cari. Ini gunanya untuk apa? Ini gunanya ya tadi yang aku katakan tadi. Kadang kita ibu rumah tangga banyak sekali permasalahan yang harus kita atasi. Terutama apalagi kita kan perempuan ya, permasalahannya biasanya di emosi gitu. Nah kalau udah kacau, udah emosi, kalau emosinya sudah tidak stabil, maka semuanya pasti akan berantakan. Ya enggak teman-teman? Pernah enggak ngerasa kayak gitu? Karena ketika kita mendapatkan satu permasalahan, kunci utama untuk kita mendapat solusi adalah tenang. Nah, tenang ini tidak akan bisa datang tiba-tiba tanpa ada bahan-bahan ilmu di dalam otak kita yang dinamakan tadi referensi. Ketika kita mengupgrade ilmu kita, nah maka ketika kita mendapatkan satu masalah, kita setidaknya sudah bisa mengatasi satu masalah penting, yaitu emosi. Biasanya tentang emosi ini aku pelajari dari channel YouTube-nya Dr. Aisyah Dahlan. Nah itu banyak banget beliau membahas tentang emosi, baik emosi menghadapi diri sendiri, menghadapi keluarga, anak ataupun suami. Nah itu penting banget tuh menjadi referensi kita sebagai ibu rumah tangga. Ya teman-teman, jadi jangan pernah berhenti untuk belajar. Ibarat kita akan memasak, tetapi kita tidak punya bahan untuk kita masak. Lalu bagaimana kita dapat menghasilkan satu masakan yang lezat kalau bahannya saja tidak ada? Seperti satu keputusan, bagaimana keputusan itu bisa baik tanpa kita memiliki bahan-bahan untuk menimbang-nimbang apakah ini dampaknya baik ataukah buruk. Seperti itu ya teman-teman. Dan bahkan sekarang naudzubillahi min dzalik ya, angka kehancuran rumah tangga itu atau perceraian itu sudah sangat miris sekali. Nah ketika kita tidak bisa mengatasi permasalahan rumah tangga, itu berawal dari emosi diri kita sendiri. Nah dari situ dampaknya akan sangat panjang sekali. Biasanya maksud saya ketika kita sudah berumah tangga, alhamdulillah kan pasti Allah karuniakan anak. Nah anak ini adalah satu jiwa,
di mana tanggung jawab terhadap anak ini dari pengasuhan sampai dia mempunyai bisa untuk mengambil keputusannya sendiri atau dewasa, itu ada pada diri kita sebagai seorang ibu. Bahkan Rasulullah berkata, al ummu madrasatul ula, kan gitu ya, bahwa ibu adalah guru pertama bagi anak-anaknya. Nah, kalau guru tidak mau belajar, terus bagaimana nanti ilmunya? Apakah bisa dipertanggungjawabkan atau tidak? Makanya kita sebagai seorang rumah tangga harus terus-terus belajar tentang apapun itu, walaupun hal-hal sepele. Karena tanpa belajar akan kita pertaruhkan jiwa anak-anak kita. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau nanti di masa kita kembali menjadi anak-anak atau di masa tua, kita akan diperlakukan yang tidak nyaman oleh anak-anak kita. Na'udzubillahi min dzalik. Pastinya kita nggak mau kan. Nah, sekarang sudah banyak banget nih referensi-referensi yang bisa bunda-bunda manfaatkan atau mam semua manfaatkan, seperti channel YouTube nih. Boleh diintip-intip nih channel-channel yang mendidik. Nah, ada lagi nih hal-hal penting lain. Ketika kita menerima informasi, itu juga harus kita saring-saring. Karena dari informasi yang kita terima akan dicerna oleh otak kita. Otak sudah mencerna, akan disalurkan ke seluruh tubuh informasi tersebut dan akan dijadikan suatu sikap atau tindakan kita. Kalau sering kita dengarkan buruk, maka hasil sikap kita pun akan buruk. Tetapi ketika kita memilih-milih apa saja yang boleh kita masukkan ke dalam otak kita, yang baik-baik tentunya, maka sikap kita pun akan menjadi baik. Karena tidak ada manusia yang suka dengan sikap-sikap buruk. Semua yang kita tanam akan kembali kepada diri kita sendiri. Panjang lebar nih aku bicara. Mudah-mudahan dari pembicaraan ini setiap waktu yang dikeluarkan menjadi kebaikan, dan kebaikan itu akan kembali kepada yang mempunyai kebaikan tersebut. Ya teman-teman, jadi kita harus tetap semangat. Ikutin terus channel YouTube aku, kita sama-sama berbagi. Atau kalau nanti teman-teman juga punya channel YouTube, boleh nih ditaruh di kolom komentar, biar aku juga saling membantu subscribe. Kita penuhi konten-konten YouTube dengan hal-hal positif, supaya nantinya, karena YouTube ini sangat mempengaruhi kehidupan sosial, dari langkah kecil kita bisa memberi pengaruh baik terhadap diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, ataupun bangsa kita. Karena mau tidak mau, bangsa ini tempat kita dilahirkan, tempat kita tumbuh berkembang, dan nanti pun ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bangsa ini, maka kita harus jaga baik-baik dengan apapun yang kita mampu. Oke, mams, sampai di menit ini saya mengucapkan terima kasih bagi yang sudah mampir ke channel saya. Jangan lupa ya, saling dukung dengan mengklik subscribe-nya, dan boleh nyalakan lonceng notifikasinya. Mudah-mudahan kebaikan-kebaikan kecil mengundang keberkahan-keberkahan yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih ya teman-teman semua. Sampai ketemu di video-video aku selanjutnya. Selalu bahagia, selalu tersenyum, dan selalu bersyukur. Insya Allah dengan cara-cara ini emosi kita akan stabil. Kegiatan kita pun yang super full, dari bangun tidur sampai tidur lagi,
tidak terasa. Karena kita menjalankannya dengan penuh kebahagiaan. Bisa kok kita menjalankan rutinitas kita dengan penuh kebahagiaan. Ya caranya kita berkreativitas. Kalau aku sukanya gambar-gambar seperti ini. Kalau teman-teman yang lain sukanya apa nih? Boleh nih buat ide-ide yang lainnya. Kita komentar yang baik adalah mood booster buat aku. Terima kasih ya buat semuanya. Semoga Allah memberkahi kehidupan kita, memberkahi keluarga-keluarga kita dan anak-anak kita. Oh ya, tentang isi dari tulisan aku ini nanti ya di video selanjutnya aku akan sampaikan. Terima kasih ya. Ini aku di halaman aku sore-sore sambil anak-anakku main. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Udah makan, Neng? Dari siapa? Dari Filza. Ya, rotinya Salim, Bu. Salim. Aduh sayang. Susu aku sama susu Pil jadi gabung. Iya, aku susu Pil, Salim sama susu Pil. Hati ya. Ya. Iya, jagonya Rese nih, jago. Ya, kakak mah begitu.